Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan atau memerlukan steroid sebagai antiinflamasi. Nah, kortikosteroid ini dihasilkan oleh adrenal glands, yang mana kelenjar adrenal sendiri ini tersusun atas dua struktur, yaitu ada korteks adrenal dan juga ada medula adrenal. Nah, kortikoid ini, baik yang berupa glukokortikoid maupun mineral kortikoid ini merupakan 21 senyawa karbon yang memiliki inti siklopentanoperhidropenantrene atau steroid. Nah, hormon tersebut ini disintesis dalam sel-sel kortikal adrenal dari kolesterol. Nah, adrenal steroidegenesis ini terjadi di bawah pengaruh ACTH yang membuat lebih banyak kolesterol tersedia untuk dikonversi menjadi pregenolon dan menginduksi enzim steroidogenik. Nah, karena sel-sel korteks adrenal hanya menyimpan hormon dalam jumlah kecil, laju pelepasan diatur oleh laju biosintesis. Nah, kortikosteroid yang bersirkulasi ini akan menghambat pelepasan ACTH dari hipofisis serta produksi CRH dari hipotalamus, sehingga memberikan pengaturan umpan balik negatif pada aksis hipotalamo-pituitari adrenal atau HPA. Nah, tingkat sekresi normal dari dua kortikoid ini pada manusia itu ada pada hidrokortison dan juga pada aldosteron. Oke, kita akan masuk ke sintesis dari kortikosteroid. Oke, yang pertama hormon steroid ini bahan baku utamanya merupakan kolesterol. Artinya kortikosteroid ini terbentuk dari kolesterol. Tanpa adanya kolesterol maka tidak dapat membentuk hormon-hormon steroid. Nah, kolesterol ini berasal dari mana? Nah, jadi kolesterol ini berasal didapatkan dari tiga lokasi. Yang pertama itu ada didapatkan dari sintesis kolesterol di jaringan dari asetil CoA. Kemudian yang kedua ini merupakan simpanan kolesterol sel dalam bentuk ester kolesterol. Nah, kemudian yang ketiga ini merupakan kolesterol dalam bentuk lipoprotein. Nah, ketiga kolesterol itu akan disintesis melalui dua tempat, yaitu pada glukokortikoid dan juga mineral kortikoid yang berada di korteks adrenal. Kemudian yang kedua itu berada di steroid seks di korteks adrenal dan juga pada gonad. Nah, kemudian bagaimana sintesis dari hormon steroid? Nah, jadi sintesis hormon steroid ini memiliki dua tahap pertama sintesisnya. Yang pertama yaitu kolesterol. Nah, kan bahan bakunya tadi kolesterol. Nah, kolesterol ini akan menjadi pregnenolon yang dibantu oleh kolesterol desmolase. Jadi, kolesterol dibantu oleh kolesterol desmolase akan berubah menjadi atau membentuk pregnenolon. Nah, dari pregnenolon ini dibantu oleh enzim 3-beta hidroksisteroid dehidrogenase membentuk progesteron. Nah, progesteron inilah yang merupakan prekursor dari pembentukan hormon kortisol, aldosteron, dan juga testosteron atau estradiol. Jadi, biosintesis atau sintesis hormon steroid ini yang pertama bahan bakunya dari kolesterol. Nah,
penumpukan kolesterol ini dibantu dengan kolesterol desmolase akan diubah menjadi pregnenolon. Nah, dari pregnenolon inilah akan membentuk prekursornya, yaitu progesteron. Nah, progesteron ini pembentukannya dibantu oleh enzim 3-beta hidroksisteroid dehidrogenase menjadi 3 hormon, baik kortisol, aldosteron, dan testosteron. Yang ketiganya ini memiliki jalan sintesisnya masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian pada sintesis hormon steroid ini juga terkhusus pada testis pregnenolon. Nah, untuk testis pregnenolon artinya yang bersifat untuk organ reproduksi ini, dia itu dibantu oleh dehidropiandrosteron atau DHEA. Jadi itu pada testis pregnenolon. Nah, selanjutnya yaitu jalur sintesis hormon steroid. Nah, tadi kan bahan bakunya yaitu berupa kolesterol. Dari kolesterol inilah terbentuklah pregnenolon. Nah, pregnenolon ini akan dapat diubah menjadi 2. Tadi kan yang di testis itu ada DHEA, kemudian selainnya ada menjadi progesteron. Nah, dari progesteron inilah dia akan membentuk aldosteron, kortisol, dan juga bisa membentuk testosteron. Tapi pembentukan testosteron yang lebih maksimal atau lebih dominan itu oleh DHEA. Seperti itu, DHEA atau dehidroepinodrosteron. Seperti itu. Kemudian testosteron ini juga dapat berkembang lagi menjadi atau mensintesis dihidrotestosteron dan juga 17 beta estradiol untuk nantinya akan membentuk hormon estrogen. Nah, selanjutnya yaitu untuk jalur sintesis dari kortisol. Nah, jalur sintesis dari kortisol ini terjadi di korteks adrenal, tepatnya pada lapisan zona fasciculata. Nah, kolesterol ini akan dibawa menuju ke mitokondria, kemudian dilakukan untuk proses pemutusan rantai sisi, sehingga mengeluarkan 6 karbon kolesterol. Nah, dari situlah terbentuknya pregnenolon. Jadi, perubahan dari kolesterol ke pregnenolon pada kortisol ini terjadi di lapisan zona fasciculata dengan dibawa ke mitokondria. Nah, dari pregnenolon ini dengan bantuan 3-beta hidroksisteroid dehidrogenase akan membentuk progesteron. Nah, itu bagaimana prosesnya, yaitu pada sitosol. Jadi di sitosol ini dimanfaatkan untuk diubah menjadi progesteron dengan bantuan 3-beta hidroksisteroid dehidrogenase. Nah, setelah membentuk progesteron, ini sudah menjadi prekursor dari terbentuknya kortisol, yaitu melalui 17-OH progesteron, kemudian dihidroksilase menjadi 11-deoksikortisol, dan akhirnya akan terbentuk kortisolnya. Kemudian selanjutnya untuk jalur sintesis dari aldosteron. Nah, untuk jalur sintesis aldosteron ini dia itu terjadi di korteks adrenal zona glomerulosa. Nah, rangsangan utama pembentukannya itu merupakan oktapeptida angiostensin 2 yang terjadi karena perubahan kadar Na+. Nah, untuk prosesnya itu sama, jadi dari kolesterol dibantu oleh kolesterol desmolase menjadi pregnenolon. Nah, kemudian oleh 3-beta hidroksisteroid dehidrogenase diubah menjadi progesteron, kemudian dengan 21 hidroksilase menjadi deoksikortikosteron, kemudian oleh 11-beta hidroksilase menjadi kortikosteron,
oleh 18 oksidase menjadi 18 OH kortikosteron, kemudian oleh aldosteron sintase dibentuklah aldosteron. Nah, next selanjutnya yaitu untuk testosteron. Nah, untuk pembentuk jalur sintesis testosteron ini juga dirangsang oleh LH dari hipofisis anterior. Nah, jalurnya itu serupa dengan yang terjadi di korteks adrenal. Nah, jadi pada testis jalur produksi testosteron melalui DHEA lebih dominan. Jadi untuk di testis DHEA-nya itu lebih dominan. Nah, reaksi penentu produksi testosteron itu adalah konversi dari kolesterol menjadi pregnenolon. Nah, kemudian LH ini akan mengontrol kecepatan pemutusan ikatan rantai samping C12 kolesterol. Jadi memang pada jalur sintesis testosteron ini terjadi dari konversi kolesterol. Akan tetapi kontrol LH ini juga berperan penting dalam proses pembentukan testosteronnya. Nah, selanjutnya pada sel target, cincin aromatik dari testosteron ini akan mengalami reduksi. Kemudian dihidrotestosteron atau DHT akhirnya akan membentuk suatu hormon yang aktif atau hormon testosteronnya menjadi aktif. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu biosintesis dari estrogen. Nah, berperan dalam kegiatan, jadi estrogen ini memiliki fungsi dan peran pada kegiatan reproduksi wanita. Nah, untuk estrogen sendiri ini memiliki 3 jenis, yaitu ada yang berbentuk estron, kemudian ada yang berbentuk estradiol, dan juga estriol. Nah, estrogen ini utama yang disekresi dalam bentuk beta estradiol. Jadi secara utamanya dia itu sekresinya dalam bentuk beta estradiol. Nah, beta estradiol ini dibuat dari testosterol dan estron melalui androstenedion yang dikatalis oleh aromatase dengan membutuhkan sitokrom P450. Nah, estron mengalami hidroksilase pada C16 menghasilkan estriol. Seperti itu. Jadi, pembentukan atau biosintesis dari estrogen ini merupakan yang awalnya itu dari testosteron. Jadi, seperti yang tadi di awal bahwasanya testosteron ini akan menghasilkan dihidroksi testosteron dan juga 17 beta estradiol, yang mana 17 beta estradiol inilah merupakan produk yang utama dari estrogen. Seperti itu. Mungkin itu pembahasan mengenai sintesis dari adrenal. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.